Kemudian dari Darussalam. Silakan untuk yang pertama dari HM Al-Inarah 2. Mic-nya tolong dikondisikan. Tetap najis mukhafafah. Terus untuk yang dari DS silakan. Jawabannya berubah menjadi mutawasito. Berubah menjadi mutawasito. Oke, kita sudah mendapatkan dua jawaban yang berbeda. Yang pertama adalah dari HM Al-Inarah 2 yang menyatakan tetap najis mukhafafah. Sedangkan DS itu menyatakan sudah berubah menjadi najis mutawasito. Saya kembalikan ke HM Al-Inarah 2 untuk menjelaskan argumentasinya berikut dengan ibaratnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jawabannya najis mukhafafah dikarenakan kenapa? Karena komposisi dalam susu formula itu adalah ghairul laban yang tidak merubah najis mukhafafah menjadi najis mutawasito. Yaitu ada susu hewan, ada glukosa dan vitamin, walaupun sampai taraf taghadzi. Cukup sekian. Ya, cukup. Kemudian dari DS silakan disampaikan argumentasinya. Mic-nya tolong dikasihkan ke DS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kami dari Darussalam itu menjawab berubah menjadi mutawasito? Karena kayak tadi bahwa air kencing seorang bayi laki-laki itu masih dikatakan najis mukhafafah jika ghairul labani itu. Nah, berbeda dengan air, karena tadi air susu formula itu pasti susu kering, pasti untuk meminumnya atau untuk mengkonsumsinya seorang bayi. Menurut apa yang dikatakan Sa'il itu harus ada percampuran dengan air tersebut. Nah, makanya kami katakan airnya itu air kencingnya itu berubah menjadi najis mutawasito karena ada campuran air. Nah, terus ada pun kayak vitamin atau apa, walaupun itu bukan litagodi, misalkan untuk litadawi atau lil islah, mana mungkin ia ada litadawi atau lil islah yang istimror. Setahu saya litadawi ataupun lil islah itu hanya untuk beberapa kali saja. Kayak misalkan sufuk, misalkan dia sedang sakit, dia minum obat untuk beberapa kali saja. Mana ia ada litadawi istimror terus menerus. Ya, sekian. Ya, terima kasih. Ada dua jawaban yang berbeda dalam permasalahan ini. Yang saya angkat karena al-aslu dalam permasalahan ini adalah mukhafafah, sedangkan asyakuknya yang kontroversi adalah berubah menjadi mutawasito. Maka yang saya angkat yang dari DS yang menyatakan najisnya berubah menjadi mutawasito sebab mengkonsumsi selain ASI. Kalau terbukti dari vitamin atau formula dan yang lainnya, ini dianggap istimror. Menurut beliau, kalau istimror ini sudah bisa merubah hukum najis. Sedangkan kalau tidak kontinu, tidak istimror, kalaupun itu lil islah masih mungkin tidak merubah najis. Tapi kalau sudah istimror, baik tujuannya adalah lil islah ataupun litadawi, ini sudah merubah najis mukhafafah menjadi mutawasito. Ya, mungkin silakan dari DS dibacakan ibaratnya dan besertaan argumentasinya. Silakan yang ingin menanggapi diperhatikan. Monggo dari DS. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi kan bahwasannya ada kata-kata lil islah, oke. Kalau misalkan islah itu istimror, sudah berubah hukumnya, katanya seperti itu. Nah, kita lihat dulu li tagoti sama lil islah itu beda. Kalau tagoti itu kan kuah, lil kuah. Dalam artian setiap hari bayi tersebut mengkonsumsi susu formula itu li tagoti. Kalau misalkan ingin berubah menjadi mukhafafah. Untuk ini cuma sekedar lil islah, kasukarin wa milhin misalkan. Nah, sukar misalkan gula itu kan kalau misalkan dicampurkan itu hanya untuk lil islah saja, bukan sampai li tagoti. Ini masih dalam artian belum sampai derajat tagoti, masih lil islah. Maksudnya lil islah itu kan wa in hasola bi tagoti. Kan di situ di Hasya Qalyubinya lil islah wa in hasola bi tagoti. Walaupun sampai bisa bisa menghasilkan tagoti, tapi itu masih dikatakan islah, seperti itu. Oleh karenanya masih mukhafafah walaupun terus menerus. Huruf laban di sini dengan syarat litahudi, artinya tidak memberikan efek kenyang untuk si sobi, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi apabila huruf labannya ini ada juga huruf laban yang memang diperbolehkan secara syariat, yaitu dengan tujuan-tujuan tertentu seperti kayak mengalap tabaruk atau litahnik tadi ya. Litahnik juga karena memang ini ada hadisnya karena sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian satunya lagi kayak misalkan lil islah. Ini huruf laban yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Akan tapi ada huruf laban yang memang tidak diperbolehkan, artinya tidak merubah status najis yang tadinya mukhafafah jadi mutawasithah. Yaitu dengan syarat yaitu syaratnya dengan litahudi, artinya apa? Tidak memberikan efek kenyang bagi si sobi. Kayak contoh misalkan kayak madu. Kalau memang madu ini tujuannya kayak tadi kan ada istisna yang memang diperbolehkan kayak litahnik, kemudian litabaruk ini kan diperbolehkan. Akan tapi kalau misalkan selain itu, maka syaratnya tadi tidak memberikan efek kenyang, itu saja, tidak memberikan efek kenyang. Biar lebih perjelas ya dari Al-Inarah 2 dan yang mendukungnya itu, menurut sampean itu kasus susu formula yang di sana ada kandungan air, ini termasuk mustasnayat tidak? Adapun untuk mustasnayat yang memang masuk ke air atau tidak, itu tidak masuk ke mustasnayat. Makanya ketika ada kandungan air atau dan selainnya, kalau memang tidak tujuannya untuk islah, tabaruk dan tadi yang selainnya, maka asalkan tidak memberikan efek kenyang untuk si sobi, maka ini tidak merubah hukum mukhafafah menjadi hukum mutawasithah, asalkan tidak memberikan efek kenyang. Tapi misalkan huruf laban setelah mustasnayat ini memberikan efek kenyang untuk si sobi, maka najisnya bisa berubah, yang tadinya mukhafafah menjadi mutawasithah. Itu. Untuk fungsi lil islah, ini menurut DS2, formula itu, susu formula itu dikonsumsi untuk lil islah. Dan kalau lil islah itu baik berbentuknya air, baik bentuknya itu garam, gula, itu tidak sampai merubah hukum najis mukhafafah menjadi mutawasithah. Nah, di lain sisi juga selain susu ini ada beberapa komposisi yang harus kita perhatikan. Yang salah satunya saya kutip vitamin. Nah, vitamin ini sebenarnya memiliki tujuan untuk warna taboti. Warna taboti. Saya dapat referensi dari kitab Al-Qasis. Wal waktu oleh yaum anak atfal yataghiduna bil labani al-mujaffafi wa hadza yudifuna alaihi al-vitaminati lit taboti. Maka kami berusaha memperkata dari salaf bahwa ini yang namanya vitamin ini menguatkan si bayi. Maka jelas sebenarnya kita untuk susu gitu kan, bukan hanya untuk islah gitu kan, tapi untuk kuat. Lanjutan ibarat itu menyatakan najisnya berubah atau tidak, yang ada di dalam Yaqutun Nafis. Lebih mendukung dan lebih soreh ya tentang laban yang menyebabkan najis mukhafafah itu bebas. Ya, apakah hanya ASI atau tadi yang dari bakor atau sat dan yang lain-lainnya? Silakan. Ini sebenarnya belum selesai. Satu itu ya. Sebab dari perumus itu tadi memahami bahwa minal laban itu adalah keterangan tentang laban secara mutlak gitu ya. Tidak ada kaitan dengan mukhafafah. Nah, ini kira-kira
kamu bantah pendapat rumus tersebut itu ya. Silakan. Buat. Gini Mod ya. Jadi ketika ada si bayi itu yang mengkonsumsi susu selain ASI ya. Dari kitab Tuhfah fi Syarhil Minhaj, amma idza akala ghairul laban litaghati kasamanin aw jawaza sanataini fayata'ayyanu al-ghuslu wala yaduru tanawalu syai'in litahniki aw lil islah wala labanu adamihi aw ghairihi walau najisan. Yang lain. Raudatul Hidayah. Silakan. Ibarat yang menyatakan selain hewan bisa, ataupun ibarat yang menyatakan susu selain orang itu nggak bisa. Silakan. Susunya maksudnya sudah malam. Sebenarnya gini Pak ya, sebenarnya soal susu kalau secara sorry itu nanti kita sebentar ya sebentar saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tumal habara an najasa al muqaffafa faqala wa ma najisa bi qawli sobiyin lam yat'am bi fathi awwalihi wa thalithihi ay lam yakul wa lam yashrab qabla mudhi hawlaini ghairi labanin ala wajib tagadi mubikha bidatin mu'jamatin wa ha'in muhdalatin wa qila bi mu'jamatin aidan amma qala ba'da lima fabitan silatin ta'am wa wajhu annahu idha kabbara ghalaban ma'idatu wa qawiyat alam istiham wa rubbama kanat taqilu ihalatan makruhatan fal hawlani aqrabu muradi fihi wa lihada yusalu min qawli al-a'rab alladhina la yatanawaluna illa al-laban wa la yadullu tanawulu as-sufuf wa nahwu al-iswa.